menertawakan saya karena saya bilang hukum Taurat itu hukum kasih itu berasal dari Taurat. Alamak, gimana ini Tuhan kok kayak gini? Tuhan palsu ini kayaknya. Dengarlah Bang, dengarlah. Tadi Bang bilang baca semua. Iya saya dengar, tapi saya menertawakan kamu. Kamu tadi menertawakan saya ketika saya mengatakan kasih itu adalah cakupan atau rangkuman dari Taurat. Kamu mengatakan ini ternyata Bang Suma ini yang kayak begini saja seperti kami aja membuat Anda mencret. Bah, sombong kali mulut Anda. Pendeta saja menghindar. Bang Suma itu malaikat maut bagi orang Kristen, khususnya pendeta pastor. Kamu anak bawang yang tidak mengenal Bang Suma berani-berani ke sini. Jadi rujak kan kau? Bukan loh Bang, dengarlah Bang. Kau bukan. Sekarang kau sadar nggak yang kau baca tadi? Kasihilah Tuhan Elohimmu. Kau baca nggak tadi? Itu adalah apa? Itu adalah apa? Udahlah Bang, ceng-lenceng ya. Karena apa? Abang bilang baca, Abang potong-potong. Kayak mana diskusi kayak gitu? Kan pertanyaannya jelas. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Itu kan yang ditanya. Hukum Taurat kan? Iya, dijawab hukum Yesus. Taurat. Bentar lah, makanya lanjut. Hukum Taurat atau hukum hukum Taurat atau bukan? Ngaku enggak? Kasih itu adalah cakupan Taurat. Udahlah. Enggak, kau jawab dulu deh bahwa kasih itu adalah rangkuman dari hukum Taurat, betul nggak? Jujur dulu Ando, jujur. Tuhan Ando jujur. Jujur dulu. Gitu dong. Makanya jangan sepele dengan orang yang kayak Bang Suma yang paham Bible daripada ente. Dengarlah dulu Bang. Kan aku lagi membaca keseluruhan. Anda sudah akui kasih itu adalah hukum Taurat, bukan hukum gereja atau buatan Kristen. Paham sampai situ? Lanjutkan bacaannya. Oke. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat dan seluruh kitab nabi. Tanya dulu samamu, Lukas nabi enggak? Bukan. Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Yohanes nabi enggak? Tidak. Paulus nabi enggak? Tidak. Markus nabi enggak? Tidak. Berarti kasih itu ada di kitab Perjanjian Lama, bukan di kitab Lucak Kangkung. Oke. Jadi Bang, aku bersyukur sama Abang karena apa? Setelah Abang menceritakan itu, tambah pengalaman, tapi bukan pengalaman yang memudarkan iman, tetapi yang semakin menguatkan. Bagus sekali. Dan artinya kegilaan Anda sudah akut. Karena di situ sudah jelas sekali hukum Taurat utama dan kedua itu adalah cakupan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, dan itu bukan milik Kristen, itu miliknya Yahudi. Bagi yang waras, yang tidak waras gila permanen kayak ente, Anda butuh laskar bit untuk otak Anda. Itu dalil. Makanya di dalam Ulangan 11 nomor 1, kasih itu adalah implementasinya apa? Baca Ulangan 6, Ulangan 4. Jangan kau menambahi firmanku dan jangan kau mengurangi. Kalau tidak dikurangi dan tidak ditambahkan, maka kitab Perjanjian Baru Kristen itu harus disepak sampai ke neraka. Paham sampai sini? Dan kau tambah-tambahi yang tadi itu, jangan lagi kau mau diperhamba, kami adalah anak Tuhan. Itu ditambah-tambahi, dan itu ternyata bukan ajaran kasih. Ajaran kasih itu ada di kitab para nabi dan hukum Taurat. Dan Anda sudah akui, Lukas, Markus, Paulus itu semua bukan nabi. Berarti catatan-catatan pendiri agama Anda tidak termasuk dalam rangkaian hukum utama dan hukum kedua. Sampai sini paham? Nggak paham dia. Panggil tuan-tuan, Bang Ando, Tuan Ando, panggil tuan-tuan yang lain dong. Tuan-tuan yang lain. Ya, panggil Tuhanmu yang lebih senior, suruh ke sini. Tapi apapun ceritanya Bang, aku berterima kasih dengan room ini. Ya, semoga Bang sehat selalu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke Bang? Iya. Salam sehat Bang. Salam sehat saudaraku. Jadi Tuhan akhir kata minta maaf atas kata-kata yang salah. Iya, sama. Kamu di sini aja, duduk di sini sambil belajar.
Lembutkan hatimu. Yang kuajarkan bukan sebuah kesesatan. Saya hanya mendudukkan perkara Bible pada tempat yang seharusnya. Sama, ketika Anda berbicara mengenai kasih, selama ini Anda terjebak, Kristen itu kasih. Ternyata kasih itu rangkumannya adalah Taurat dan kitab nabi-nabi. Berarti bukan perjanjian baru berarti. Makanya aku bilang, belum ada cerminan kasih yang dimiliki oleh orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain. Gak ada. Bagi-bagi Indomie, oh saya sering, malah saya setiap hari Jumat bagi-bagi lebih daripada itu. Apalagi pengobatan gratis, banyak organisasi-organisasi Islam memberikan pengobatan gratis. Nggak ada kasih apa. Mengajak menjadi Tuhan, wah kecuali kalau itu, atau membagi-bagikan lubang tua kepada berondong. Itu wallahu a'lam bishawab. Habis itu klarifikasi. Tapi klarifikasinya dia pegang paha. Masalah generasi salome. Coba saudara-saudara nonton di PT saya, Bang Suma 01, saya buatkan PT potongan klarifikasi. Ya, wanita tua yang itu, wanita tua tersebut, sambil dia pegang pahanya anak muda tersebut, dia pesan bahwa tak ada hubungan spesial. Bagaimana mungkin orang yang mengaku anak Tuhan pegang paha orang yang bukan mahramnya? Coba, bagaimana mungkin tuh kalau tidak ada hubungan spesial? Jadi dia mencoba membersihkan dirinya, sayangnya dia membersihkan mukanya pakai air comberan. Makin dibasuh, makin diguyur, makin kotor. Cerat. Makanya dek, kalau kamu membahas tentang dirimu itu sebagai anak Tuhan, anak yang suci, harus implementasi ucapanmu itu sama dengan tindakan. Kau menghina Allah, menghina Rasulullah, tapi perbuatanmu lebih bagus binatang. Binatang tidak pernah membawa data, dalil-dalil mengatasnamakan Tuhan. Tapi dia setiap hari kesana kemari memberitakan kebenaran, tapi dia sendiri menjajakan lubang tua. Kita nggak sebut nama ya, tapi yang merasa aja. Lihat di PT saya teman-teman sekalian, nonton di situ dia pegang paha, itu membuktikan bahwasanya wow. Di follow akun saya Bang Suma 01 biar pengikutnya bisa tembus 1 juta, supaya setiap dia live semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran. Silakan host disapa Bang Handi. Sudah Bang Zuma. Udah. Oke. Ya, saya izin tunjukin aja. Siapa tahu teman-teman mungkin belum pada tahu akun Bang Zuma yang 01 itu kan. Iya, di follow teman-teman. Tembuskan 1 juta tuh. Lawan kemungkaran. Kenapa? Karena tanpa ragi yang membuat anak-anak kita itu jatuh, goyang. Makanya kita harus ada yang menyaingi akun-akun besar mereka. Ini banyak akun, teman-teman hati-hati juga akun fake Bang Zuma ya. Itu sudah banyak juga saya blokir itu teman-teman. Mohon diperhatikan juga. Itu akun Bang Zuma yang fake itu banyak bertaburan di mana-mana. Hati-hati teman-teman muslim. Kalau jumpa langsung blok, jangan disimpan. Ini aku tunjukin akun Bang Zuma teman-teman, di follow ya. Cukupkan 1 M. Ini kita baru 310k. Izin gurunda saya besarin. Nih, Yang ini teman-teman ya. Coba diperhatikan akun Bang Zuma ini kan sudah diganti foto profilnya. Waktu itu kan warna kuning foto profilnya. Teman-teman diperhatikan akun Bang Zuma ini kalau ada VT-nya di sini nih. Ada VT-nya. Nih. Gak usah diputar. Nanti teman-teman nonton sendiri nih. Ini akun Bang Zuma nih, teman-teman, di screenshot aja. Kalau tidak bisa dapat di screenshot, di follow semua nih. Udah ya, yang sudah ya, 310.000 followers. Cukupkan 1 M. Gitu aja. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Kita kecilkan dulu, sabar ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman Kristen, moderator bantu dinaikkan aja teman-teman Kristen yang kayak tadi juga boleh.
yang Tuhan siapa namanya? Tuhan Ando. Tuhan Ando. Silakan. Bang Melvin ini Kristen atau Muslim, Bang Melvin? Aduh, ini lagi anak Tuhan ini. Ini ndak mau belajar ini kan dah. Selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Iya, malam. Tunggu dulu kau Major. Kau mute dulu Major. Mute dulu Major. Kau mute dulu, kau mute. Oke, Bang Donki Melvin ini Donkin Hans, Kristen atau Muslim, Bang? Kristen. Oke, mau dialog, Bang? Mau menanggapi yang tadi? Coba saya naikkan teman-teman. Izin saya naikkan dulu teman-teman Kristen, biar teman-teman Kristen bisa penuhkan komal ini. Nanti Bang Donkin, ini Masaha Konjilo. Coba yang dua lagi Kristennya. Tapi satu-satu ngomong ya. Nanti kasih kesempatan sama-sama Kristen. Nanti kalian konsili berlima. Siapa duluan yang mau ngomong. Asal jangan Major. Nanti Major terakhir aja dia. Dia itu mode tengah malam dia itu. Silakan teman-teman Kristen di bawah tekan 3 ya kalau bisa ya. Iya, ini ada anak-anak adik dari Advent lagi tanya. Iya, sama Bang Zuma. Ya, Major kau nanti aja Major, kadang nggak nyambung ngomong sama aku. Nanti kau. Diskusi nanti aku jadi wasit aja. Iya, nggak usah kau lah. Nggak ada isi kau dari dulu. Silakan adik yang mau naik. Ini ada yang sudah DM juga. Kalau mau naik silakan dari Advent. Dia tanya itu Bang Zuma ya. Saya bilang iya Bang Zuma. Silakan naik dek. Kirim permintaan. Masa? Ya. Kau dibawa dulu. Bentar kau ya. Ya udah, Oke? ya udah. Bentar dulu kau. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain dulu. Yang sudah biasa dialog itu bentar dulu. Major juga. Nanti Major tengah-tengah malam dia. Menjelang subuh lah. Ini Pak Vivo betul ya? Bang Andi, monitor Bang Andi. Masih tidur kali Bang Andi jam begini. Ini Pak Vivo. Ini tunggu naik Pak Lamsam lagi nih, bahaya kalau naik Pak Lamsam. Ini Pak Vivo lebih baik kan Bang? Oh dulu kita sapa dulu. Ini betul Pak Vivo. Kita tengok dulu. Pak Vivo, selamat malam. Selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Enggak, Islam. Oh, izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kita naikkan teman-teman Kristen. Kita cukupkan dulu 3 kursi lagi biar enak diskusinya. Supaya jangan repot lagi sebentar menaikkan, menurunkan teman-teman yang minta naik. Atau kayak mana? Biar Bang Zuma juga istirahat kan? Istirahat dikit, minum-minum kopi campur betadin. Sambil kita naikkan teman-teman Kristen. Izin yang Muslim standby dulu ya. Ini moderator siapa di sini ini? Jangan di-mute mikrofonku ya, tanpa seizinku. Jangan kalian mati-matikan gambarku tanpa seizinku. Oke, Immanuel, Kristen atau Muslim Immanuel? Sudah 2025. Janganlah Kristen. Saya izin turun Islam lah. Kristen itu agama. Makasih Bang, nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Silakan teman-teman Kristen. Ini Torosoki betul. Bang Zuma? Monitor. Oke, Bang Torosoki betul. Selamat malam. Pak Torosoki. Ngomong Bang, ngomong. Bang Torosoki. Oke, izin saya turunkan yang nggak ngomong ya. Oke, silakan Pak Don Mars. Ini dari Kristen apa ini, Bang? Nanti kita sambil naikkan sebentar. Silakan Bang Don Ki, dibuka mikrofonnya, Bang Hans. Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau disampaikan mengenai tema tadi? Temanya Kristen anak hantu. Nggak apa-apa. Yang sebenarnya Kristen itu umat Kristus, pengikut Yesus Kristus yang sudah
dan yang pasti akan menerima keselamatan, bukan hanya janji klaim-klaim doang. Kami ini sudah dibuktikan. Tuhan kami itu hidup saat ini hidup, dan dia saat ini berada di surga, bukan di alam kubur. Memalukan jika mengikut seseorang yang mengaku berkuasa di surga sementara dia sendiri di alam kubur. Mati dia dan gak bangkit-bangkit lagi. Banyak orang mengaku Tuhan. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi dia bersembunyi. Mana kau? Gak ada jelas. Semua mengaku Tuhan. Setan pun mengaku Tuhan. Tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia pengecut. Dia hanya ngaku doang. Sama seperti umatnya suka klaim, aku begini, aku begitu. Cerita doang, klaim doang ya kau semua kau. Kenapa orang ini? Kenapa bang? Kenapa Juma? Loh, Juma kok getar-getar Juma? Aduh, oke. Kau diusir mertua lagi, diusir mertua enggak? Ini anak Tuhan lagi. Sama, ada Juma, ada loh umat tuh ngaku klaim aja kerjanya deh, nggak malu. Mengklaim Alkitab, mengklaim ada Allah. Ngeklaim dia, aku sampai detik ini zaman sekarang aku tuh keturunan ini Sianu. Jadi tunduk sama aku. Tunduk dia disembahnya kaki dijilat cucian kakinya. Oh, yang penting dia nggak ngaku Yahudi rohani, Bang. Jadi yang bahaya itu kalau dia ngaku kami Yahudi rohani. Ada lagi ngaku nabi, ngaku paling tinggi, nggak punya mujizat, malu aja nya. Oh gitu. Tapi bukankah di dalam kitab saudara nabi itu nabi palsu itu justru banyak. Matius 24:24, nabi-nabi palsu itu banyak melakukan mukjizat. Paulus banyak melakukan mukjizat enggak? Sampai-sampai dia disembah, dibilangnya dewa Hermes. Saking hebatnya mukjizatnya Kristen itu, pemakan tua, pemakan babi, peminum tua, semuanya jadi anak Tuhan. Bagaimana itu ceritanya, saudara? Kok orang Kristen ini ngaku anak Tuhan padahal maksiat semua? Gimana ceritanya itu? Pendeta selingkuh, pastor selingkuh, ribut di gereja, saling cakar-cakaran, padahal mereka mengaku anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu kan sejatinya harus seperti Tuhan, kudus. Tapi kok kalian sorry lah cuma kalau ngomong sendiri lah. Kok anak Tuhan kayak begitu? Anak Tuhan apa anak setan? Beres ini, kalau cuma ngomong itu bukan anak Tuhan, Gurunda, itu anak Allah, anak Allah. Anak Allah. Tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang keselamatan. Ayo. Anak Allah atau apa gitu. Nah, kau malu lah debater kelas elit gaya bahasa yang benar aja ngomongnya. Karena kau menyebutnya kan gitu. Juma emosi sendiri. Kau Juma gelar Gurunda lo, masa kayak gitu? Udah Donkin, ayo kita dialog sama Gurunda yang rapi ya. Jadi Muslim versus anak Allah ya. Kita lihat ya kawan-kawan ya, Muslim versus anak Allah. Lanjut Gurunda. Iya. Juma, kau kan Gurunda, jangan macam orang tolol. Yang bagus saja. Oke, coba lah dengar ketawa si Juma kayak gitu, kan macam enggak berisi kan. Sekarang aku jawab kau dengan gayamu Juma. Masa lagi generasi. Itu kau bikin itu. Itu kau bikin. Kalau saya natural. Kalau guru enggak, oke, itu gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus itu. Gimana Juma? Nah, itu kau niru-niru kayak Paulus pada orang Yahudi, ngaku Yahudi, kepada gaya Romawi, ngaku Romawi. Kalau menyandang gelar Gurunda, jadilah Gurunda, terhormatlah. Ya lawannya siapa dulu? Gitu, jangan kau buat suara hidung, itu suara orang Arab itu. Itu natural. Gak bisa dibikin-bikin. Saya bukan Paulus yang suka bunglon. Jadi bagaimana kita, saudara? Itu suara saya. Memang suara saya gitu. Saya bukan Paulus yang suka nipu-nipu, nyamar-nyamar. Kau buat gayamu ke Arab-Araban biar macam-macam kau macam hebat macam orang Arab.
Banyak kayak gitu Ustaz. Memang gaya saya kayak gitu, Jadi begini Juma. Kuliah. Gimana? Rumormu kau kan jagoan nih, gurunda nih, tapi masa gaya debatmu macam debat orang apa? Memenangkan debat kok masa ngejek? Kan nggak berkelas. Oh, bukan ngejek, itu memang fakta. Kalau Kristen itu dibilang bukan hamba Tuhan, memang betul. Kalian itu bukan hamba Tuhan. Itu dari tadi aku dengar sebentar lu kawan, sebentar lu partner. Dari lawanmu tadi si Tuhan yang kau bilang tadi. Diskusi apanya kau malah kenapa ini? Tunggu dulu anak muda. Jadi gaya si Juma ini perlu dirubah karena gelarnya udah gurunda. Jangan begitu gayanya. Suara-suara hidung lah, suara ngejek lah. Ilmu saja tunjukkan. Yang penting saya bukan anak Tuhan. Kan saya masih manusia, meskipun saya gurunda, kan gitu. Kami ini cuma anak-anak Tuhan. Mantap kali bah. Jelas mantap. Jadi begitu artinya. Anak-anak Tuhan mengatakan itu tanggung jawab kami loh. Sama begitu. Sama seperti setan. Setan itu juga tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ini kenapa sama seperti Kristen tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan? Kenapa? Pertanyaan serius. Sekarang Tuhan ini yang mana dulu, Bang Juma? Ya Tuhanmu, kau tidak menghambakan diri kepada Tuhanmu. Iya, Tuhan itu yang mana? Ya Tuhan pencipta langit dan bumi lah. Oke, Tuhan Bang Juma siapa? Pencipta langit dan bumi. Kau diam dulu Major, belum ada kesempatan untuk ngomong. Ayo, sekarang pertanyaan saya serius. Kenapa orang Kristen ini sama seperti setan tidak menghambakan diri? Tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Kenapa bisa? Cuma kita ambil judulnya dulu lah. Nggak tahu. Malu nggak bisa Tuhanan, malu nggak bisa bahas. Keselamatan, tentang kematian atau seperti apa? Itu ada tema itu, Kristen anak hantu. Oh, itu kan. Hah? Enggak, itu enggak benar, Kak. Kok nggak benar? Yesus sendiri yang mengatakan kok, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti sang bapak ini punya anak. Kalianlah itu. Itu perkataan untuk siapa itu dikatakan Yesus? Itu perkataan kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Pertanyaan saya. Siapa itu? Siapa orang yang membunuh? Ya kalian lah itu. Kristen lah itu. Kristen lah itu. Sekarang saya katakan kepada saudara, berdua kalian. Apakah kalian pingin Yesus itu dibunuh? Diam. Kalian berdua dengarkan. Apakah Kristen? Iya, aku dengarkan aja. Kau ngomong aja lah kau. Apakah Kristen pingin agar Yesus itu disalib, atau orang Kristen tidak mau Yesus itu disalib? Jawab dengan jujur. Jangan jadi orang munafik. Jawab. Sesuai nubuatan sudah ditetapkan oleh Tuhan ya harus. Nubuatan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana dikatakan Mesias akan datang menderita dan mati itu? Ya, digenapi oleh Yesus Kristus. Sekarang konsep itu dari mana datangnya? Dari Yahudi? Dari sang sumber adalah Bapa. Dari Yahudi atau dari Kristen? Dia mengatakan itu dari adalah Bapa. Kenapa? Orang Yahudi itu adalah bapaknya semua suku bangsa. Saya tanya lagi sekali. Yang mengatakan bahwa itu nubuatan Yahudi atau Kristen? Ya kitab sucinya. Yang mengatakan bahwa di dalam kitab sucinya orang Yahudi itu nubuatan untuk penyaliban Yesus, itu siapa? Yahudi atau Kristen? Orang kitab suci itu bahwa Mesias akan datang menderita dan mati kembali. Itu yang mengatakan itu orang Yahudi atau Kristen? Ya pengikut Kristus lah. Bagaimana tergenapi oleh Yesus Kristus? Apa yang itu orang Yahudi atau orang Kristen? Orang Yahudi. Di mana orang Yahudi melakukan rapat untuk membunuh Yesus? Dengar. Pertama sekali Yesus adalah orang Yahudi. Coba kau tunjukkan di mana tertulis orang-orang Yahudi membuat pertemuan untuk membunuh Yesus untuk dosa-dosa mereka. Tunjukkan kepada saya. Meow. Meow. Meow.
Jadi Kristen ini penumpang gelap yang mencoba untuk mentafsirkan kitabnya Yahudi demi melancarkan agama pagan mereka. Dosa-dosa mereka dihapuskan dengan menjadikan Tuhan mereka sendiri sebagai tumbal. Saya ulang lagi, kalau Anda membuktikan saya ngarang, saya turun. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan saya ngarang, saya tetap di sini. Tolong kau tunjukkan kepada saya ahli Taurat, imam kepala Mahkamah Agama, orang Farisi, orang Yahudi berkumpul untuk membunuh Yesus untuk dosa waris atau membunuh Yesus karena ada nubuatan di Perjanjian Lama. Sekarang tunjukkan di mana dalilnya. Tepuk tangan pula. Pertanyaanmu salah, pertanyaanmu itu salah soal itu. Kristen muncul belakangan menuding bahwa Yesus Kristus mati di atas salib demi untuk menggenapi Perjanjian Lama kitabnya orang Yahudi. Mana? Buktikan. Ternyata tidak ada. Berarti itu hanya dibuat-buat oleh gereja demi untuk menjual Kristus agar laku ke seluruh dunia. Mana? Buktikan. Ada. Kita ambil topik lah, Jum. Ya itu topiknya. Itu topiknya. Salib itu kutuk atau berkat. Ketuhanan nggak apa-apa. Salib itu kutuk atau berkat. Ayo. Kenapa langsung mengambil kuda-kuda bertanya kau? Biar bisa kita ganti. Kan tema. Jangan nangis. Salib kenapa kau takut agamamu ditanya? Salib itu, ini kan dua arah. Salib itu kan dua arah. Islam ada salib. Salib ada di Islam juga, di Kristen juga curi-curi salib. Kasihlah kesempatan sama kawanmu ada dua bertanya salib. sama kau juga. Maka kita ambil jalan tengahnya. Salib itu kutuk atau berkat. Itu temanya, silakan. Kita ambil topiknya, jangan begitu ketuhanan, keselamatan atau nggak ada di agamamu nggak ada Tuhan. Gimana ceritanya kau bawa Yesus Kristus itu yang bukan Tuhan, kau mau bawa dengan tema Tuhan? Salib itu kita dealkan dulu temanya salib. Cuma baru kita ganti-gantian bertanya. Saudara, kamu punya Tuhan itu. Kamu punya Tuhan itu berasal dari tiang salib. Kalau tidak ada tiang salib, kau tidak punya Tuhan. Maka kita temanya yang harus kita bahas itu adalah induknya terkait dengan salib. Jangan nangis dong. Kau membahas Tuhan yang mana? Kau akan mati berdiri nanti kalau bahas Tuhan. Tuhanmu punya nonotnya kecil. Kalah nanti kau kalau bahas Tuhan. Bagus menuangkan seperti itu, Bang Juma, daripada menuangkan sesuatu tidak bisa dijelaskan. Sekarang Tuhan sekarang Yesus menyebut Bapa. Yesus menyebut Bapa. Boleh kau tunjukkan siapa, Bang Juma? Boleh kau tunjukkan wujud Bapa itu? Bang Juma itu sering menyebut Tuhan-Tuhannya. Kau Tuhan kan siapa? Tuhan saya Allah. Allah. Berarti kamu menuhankan nama? Menuhankan Allah. Iya, Allah itu nama bukan? Nama Tuhan saya. Berarti Anda menuhankan nama selama ini? Tuhan saya Allah. Iya, Tuhanmu Allah. Itu kan namanya kan? Ya. Tidak, kawan. Tuhanmu siapa namanya? Kutanya dulu. Tuhanmu siapa namanya? Allah itu apa? Kutanya dulu. Nama Tuhanmu siapa? Jawab dulu, jangan balik bertanya, selesaikan dulu ini. Nama Tuhanmu Yesus. Apakah selama dengar. Apakah kau menyembah nama Yesus atau manusia Yesus? Jawab dulu, nanti saya gampang itu saya jawab. Udah, kamu dibawa atau kamu ke gereja, colok pantat pendeta, cium tanganmu. As-sadab. Bodoh. Semua Kristen tidak ada yang pintar kalau sudah berhadapan dengan Bang Zuma. Semua pura-pura bodoh dan bahlul. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada satu manusia pun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan. Kata Yohanes 1:18. Yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu hanya Yesus. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan itu tidak pilihan, Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. Datang si bahlul, Tuhanmu itu seperti apa?
Tanya Yesus, Bapa itu wujudnya kayak mana? Apakah Bapa wujudnya manusia? Bukan. Bang, ayo. Bang. Apa lagi nih? Aku pakai analogi Liga Inggris boleh nggak? Kalau itu Dinda Kores karena dia pecinta Liga Inggris. Saya enggak. Saya Liga Makassar kalau saya. Ini kok juru ini si Mas Aha ya? Iya Bang. Iya. Kores, ya. Silakan. Ya, orang bingung ini mah Gurunda. Nih, Liga Inggris nih ya kan? Ada Liga Inggris. Juara satunya itu Tuhan ya kan? Juara duanya itu Adam, juara tiganya Yesus. Nah, karena Adam makan buah itu, Adam itu terdegradasi ke divisi 2. Nah, karena Adam itu ada di divisi 2 dan Tuhan dan Yesus itu ada di divisi 1, maka Adam harus manggil mereka itu Tuhan. Nah, agregatnya berapa nih Tuhan sama Yesus? Kan nggak mungkin satu klasemen dua-duanya juara satu kan gitu. Iya, jadi waktu Adam masih di Liga Inggris, Tuhan itu manggil Adam dan Yesus itu anak. Nah, begitu Adam turun ke divisi 2, Tuhan itu memanggil Adam itu hamba. Nah, agar Adam ini kembali ke Liga Inggris, maka Yesus itu harus disalib gitu loh. Cuman bedanya. Oh, curang dong, mafia sepak bola kalau gitu. Nah, setelah disalib, Adam itu naik lagi ke Liga Inggris. Emang boleh dengan cara yang curang gitu naik Liga Inggris? Nah, bedanya ya. Bedanya Yesus kriminal anjir. Yang jadi juara duanya kali ini Yesus. Ya nggak bisa lah, karena kan itu kalahnya kalah disalib, bukan kalah agregat atau kalah skor gitu kan? Ya, jadi kenapa Yesus itu juara 2 bukan Adam? Karena Yesus itu sudah menjadi pertama yang bangkit gitu loh. Nggak bisa bre, itu Yesus sama Adam jadinya diskualifikasi, soalnya kan main belakang dia, main mafia, nggak bisa. Bang Kores, ganti aja Mas ini, yang lain aja, banyak teman Kristen di bawah ini. Masa diam dulu. Oh iya. Mana? Ya udah, ayo naik silakan. Biar lanjut lagi kita diskusi, jangan ajak gila kita lah. Ya makanya gue nanya tadi itu Kojiro kan masa kok naik ya? Iya masa. Kang Dito, ini banyak yang attack akun. Kang Dito lanjut dulu moderator atau dengan Bang Handi naikkan tamu, nanti disapa Kang Dito ya. Assalamualaikum Kang Dito, Bang Kores, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat kali Kang Dito, berat kali nih handphone. Lanjut Kang Dito dulu. Iya. Ya Boyan, selamat malam Boyan. Itu belum duduk. Oh belum. Berarti naikin lagi yang lain itu turun lagi tuh. Iya, terlalu banyak yang minta permintaan kawan muslim Kang Dito, jadi berat handphone. Ini dari Alex Jerons, Gurunda, masa tingginya 179. Lah Tuhan lu 145. Masa Tuhan? Tuhan lu tingginya 145 cm, bre. Masa yang kayak gitu Tuhan? Bang Kores bisa moderator, Bang Kores? Nggak bisa, ini HP-nya jebot. Kan ada Kang Dito sama Bang Handi, sama yang di bawah. Aman itu? Siap. Mana rokok nih? Ya ada Yul dan Betty ya Zahra, udah lama nggak lihat nama Betty. Ada hadis Vicky juga. Izin langsung diturunkan aja kawan muslim Kang Dito ya, kalau naik ya. Biar cepat diskusinya. Oh ini juga ada yang komen, lebih banyak penonton Edis, iya. Itu kan udah maksimal banget Kristen itu, nonton di Edis gitu kan. Kalau kita kan berapa ya, di Indonesia 86% pada sibuk mereka gitu. Jadi ya 5.100 di sini. Kalau 21.000 itu udah hampir semua Kristen Indonesia nonton di Edis itu. Gitu kawan. Bang Zuma 28K waktu sama Ferdinand. Udah itu aja, lanjut. Oh iya. 28K itu juga masih berkurang berapa ya? masih 86% loh gitu. Ya Betty Zahra, selamat malam. Tidak ada. 1, 2, 3 di bawah dulu. Hadis Vicky, selamat malam. Tidak ada juga. Ya, silahkan turun. Yul, selamat malam. Mute-nya dibuka.
Saya malam bang. Muslim atau Kristen? Kristen bang. Oke, mantap. Jadi menurut Yul, sesuai topik yang ada, salib itu kutukan atau sebuah anugerah atau berkat? Bang, saya cuma mau dengar-dengar keluarga saya diturunkan aja. Oh gitu, mau masuk Islam? Enggak. Oh enggak juga. Iya. Bang, turunkan aja bang. Saya cuma mau nonton doang. Oh menonton, semoga dapat pencerahan ya nonton di sini, Yul. Karena Kristen, Yul dapat apa? Dapat spesial. Silahkan duduk di atas sambil mendengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan saja gitu, Yul. Kalau kayak gitu apa-apa nggak? Oke bang. Mantap, thank you, Yul. Banyak keluarga Muslim juga, jadi saya. Oh, alhamdulillah. Mantap. Nah ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung motong terus bertanya ya. Nanti kita jawab karena room ini spesial untuk counter edis sehingga yang ke Kristen diharapkan untuk bertanya gitu. Berikutnya ada hari ini Rahab. Selamat malam. Hari ini Rahab. Kepencet, maaf kepencet. Muslim atau Kristen? Oke. Gumarapus, selamat malam. Bang Ardi, assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada Akhi Ardi juga. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Akhi Ardi ini baru beres ini ya, ikhwannya baru beres operasi transparansi paru-paru. Alhamdulillah sekarang udah sehat dan bergabung lagi dengan kita. Semangat Akhi. Alhamdulillah, syukron. Aku izin minta di follow teman-teman yang di bawah. Tapi nanti kalau misal butuh slot Bang Pandi atau Akhi Kores, saya bisa diturunkan ya. Serius, saya nyimak di bawah nggak apa-apa. Tapi yang penting saya kesini mau izin minta di follow ya, karena akun saya 5 tumbang itu. Permanen semua? Alhamdulillah enggak. Oh janganlah. Oh oke, aman. Ngeri kali bah. Permanen. Gitu aja. Nanti bisa diturunkan ya Bang Pandi atau Akhi Kores. Aman-aman ya. Aman lanjut Bang Ardi. Oke, berikutnya Gumarapus. 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 Mic-nya dari beling kayaknya, dari kaca ini. Selamat malam. Iya, tidak ada suaranya. Silahkan di bawah dulu kalau gitu. Oke, mantap. Udah ada lagi yang ngantri dari kawan-kawan Kristen atau yang benci Islam mau naik gitu, mau nyoba-nyoba kan gitu. Ayo sini. Femia Abdullah, Muslim ini, fix Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Femia. Ini juga ada Davis Lori. Selamat malam. Malam. Konghucu atau Buddha? Kristen. Oh aduh, salah dua-duanya. Sip, mantap. Nah, mengenai topik yang ada ini, salib itu kutuk atau berkat. Menurut Davis Lori, salib ini apa ketika kena ke Yesus? Tidak, dua-duanya. Oh, bukan kutuk, bukan berkat. Jadi apa salib itu? Simbol pengorbanan. Simbol pengorbanan. Oke. Nah, simbol pengorbanan ini memang positif untuk Yesus atau negatif? Untuk pribadinya negatif, tapi untuk umatnya positif. Oke, mantap. Nah, Davis Lori sendiri setuju Yesus ini disalib? Saya tidak bisa bilang setuju atau tidak karena itu sudah kodratnya dia. Oke, kalau nggak bisa setuju, bersyukur nggak Yesus disalib? Secara iman bersyukur, tapi kalau secara nurani manusia sayang ya. Iya gitu, karena kalau misalnya kita bersyukur atas penderitaannya orang lain, ini membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik gitu. Karena tidak ada sesuatu yang baik keluar dari sesuatu yang jahat. Gitu Davis Lori. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus ini disalib dan dia mati gitu kan, lalu kemudian dia muncul ke Paulus,
Apakah itu Yesus yang asli atau Yesus yang palsu? Yang tertulis asli, tapi kalau Asli. yang tertulis itu asli. Kalau misalnya yang bertemu dengan Paulus dan tertulis itu asli, kenapa Yesus mengatakan di Matius 24:34, jangan kamu percaya jikalau ada orang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Kok bisa-bisanya Kristen bilang asli yang ketemu Paulus, sedangkan Yesus sudah mengatakan jangan percaya? Keterusan ayatnya gimana, Pak? Ya, jadi di Matius 24 itu adalah wejangan-wejangan Yesus sebelum selama Yesus ada di bumi, tentang orang-orang munafik, tentang bahayanya orang-orang Farisi, bahayanya nabi palsu, bahayanya Mesias palsu gitu. Nah, di Matius 24, waduh, dia langsung ke perpustakaan. Ini. Jadi di Matius 24 itu kebetulan tentang Mesias-Mesias palsu. Di situ Yesus berkata, ada Bible cetaknya nggak? Lagi nggak. Nah, kalau nggak ada, biar gue bacakan ulang di sini. Di Matius 24, kawanku, Matius 24, nomor 34, di sini Yesus memberikan wejangan yang sangat keras dan harus diperhatikan untuk para pengikutnya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Titik. Begitu dibilang. Itu sebelum ketemu Paulus atau setelah ketemu Paulus? Sebelum. Karena ini di Matius. Sedangkan bertemu Paulus itu di kisah para apostolos di KPR. Berarti dia Paulus, berarti setelah Paulus itu berkata dia ketemu Mesias setelah Mesias sudah tidak ada. Betul. Nah, berarti kalau misalnya pernyataan itu sebelum Yesus itu, maksudnya begini, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus, ya kan? Iya. Setelah Yesus tidak ada. Iya. Nah, kalau Yesus berkata, jangan percaya Mesias ada di sini dan ada di sana. Orang berkata Mesias ada di sini, ada di sana sebelum Paulus, jauh sebelum Paulus itu jadi rasul, kan? Betul. Nah, berarti kan ada pernyataan Yesus bahwa jangan percaya itu sebelum Paulus itu mengatakan dia sudah ketemu Yesus, kan? Iya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Akan ada orang-orang yang berkata bertemu Mesias. Nah, di situ makanya Yesus langsung mencegah hal itu terjadi dengan mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang yang mengomong seperti itu. Baru Yesus ngomong seperti itu di Matius, kejadian di KPR gitu. Jadi maksudnya Paulus ini belum nikah. Paulus belum nikah. Kalau dia ketemu Yesus di jalan menuju ke mana itu? Ke Damaskus. Maksudnya Zuma Paulus itu ngibul ya kalau dia ketemu Yesus, karena Yesus mengatakan nanti kalau ada yang bilang ketemu di sana atau ketemu di sini itu tidak betul. Begitu maksudnya. Begitu maksudnya, betul sekali. Nah, jadi kesalahannya itu ada di Paulus begitu. Iya, dan yang datang kepada Paulus. Nah, dalam rangka apa harus Paulus itu dipersalahkan karena perkataan Yesus, sedangkan Paulus sendiri menjalankan atau meneruskan apa yang diajarkan Yesus? Iya, menurut Paulus begitu. Kenapa? Tapi menurut Yesus nggak ada sama sekali. Begini, ya? Maksudnya begini, kenapa Paulus jadinya salah? Padahal Paulus itu menjalankan dan meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Itu yang menjadi pertanyaan. Oke.
Ketika dibilang Paulus meneruskan ajaran Yesus, kenapa Paulus percaya dengan yang datang kepada dia? Padahal Yesus sudah berkata, jangan kamu percaya. Tunggu bentar. Gurunda, mau masuk Gurunda? Ini bisa di prospek Gurunda. Nah, maksudnya begini, Bang. Kalau misalnya Paulus itu dia ketemu bukannya Yesus, terus ngapain dia repot-repot melanjutkan ajarannya Yesus gitu, bersaksi tentang Yesus gitu. Ngapain coba kira-kira alasannya? Kalau misalnya dia ketemunya misalnya jin, berarti kan dia harusnya menjelaskan tentang jin kan. Kalau dia bertemunya Jibril, ya berarti dia menjelaskan tentang Jibril. Kenapa dia harus menyiarkan, mengajarkan atau meneruskan ajarannya Yesus? Kalau memang yang itu makanya menjadi pertanyaan. Kalau misalnya ajaran Paulus yang menjadikan kami agama Kristen itu salah tentang Yesus, terus yang dia bertemu di jalan itu bukan Yesus, ngapain dia repot-repot ngajarin tentang ajaran Yesus gitu? Nulis lagi surat begitu banyak, nggak ada kerjaan apa dia itu Paulus? Oke, saya masuk ya. Jadi gini. Masuk banget Gurunda. Iya. Yesus kan berpesan ketika ditanya oleh muridnya, dan Paulus kan belum ada di situ. Yesus di Bukit Zaitun didatangi murid. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat." Di data nomor 27-nya. Dari timur sampai ke barat, itulah tanda kedatanganku. Tanda sebagai anak manusia yang datang. 29-nya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah-tengah langit. Itu tanda kedatanganku. Sehingga Yesus menambahkan, jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Ya karena kalau aku yang datang bukan begitu. Kalau aku yang datang, ya matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Selain daripada itu, ada yang datang mengaku-ngaku bertemu dengan aku, ada yang mengaku bahwa itu adalah aku, jangan kau percaya. Kenapa Yesus melarang percaya? Karena kalau kamu percaya, kamu akan menyesatkan orang lain. Di mana itu diterangkan? Di Matius 24 yang sama, di data nomor 4 dan juga nomor 5. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara bertanya, kenapa Paulus mau mengajarkan kalau dia sudah tahu bahwa itu adalah sesat? Tidak, orang yang percaya itulah yang disesatkan. Karena Paulus percaya maka dia disesatkan. Mari saya buktikan kepada saudara bahwa ada dua kelompok. Kelompok murid-murid Yesus dan kelompok Paulus. Kita lihat dalam surat Paulus Galatia 2. Di situ Paulus mengatakan di data nomor 4. Apa kata Paulus? Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Kemana orangnya? Kemana orangnya? Terpukul Gurunda. Kabur bang. Ya iya harus terpukul, mau tidak mau harus. Karena Yesusnya ternyata mengajarkan muridnya. Coba lihat di Matius 24 nomor 3 itu. Datang muridnya berbincang-bincang tentang kepribadian, tentang hal-hal yang sangat prinsip. Yesus bocorkan, kalau aku yang datang, tanda-tandanya ini.
Jadi kalau ada yang mengaku saya, itu bukan saya kalau tidak diiringi tanda-tanda ini. Ini seirama dengan Al-Quran surah As-Sukrub. Al-Quran surah As-Sukrub menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Isa alaihissalam itu datang nanti yang kedua kalinya, maka yang datang itu dibarengi dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un. Sungguh Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ternyata Yesus pun mengatakan itu. Kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Lah, itu tanda kiamat. Al-Quran mengatakan hal yang sama. Kedatangannya adalah tanda kiamat. Jadi kalau ada yang nyamar-nyamar, aku Yesus yang kau aniaya, aku Yesus, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Kenapa kalau percaya memangnya? Kata Yesus, kamu akan disesatkan. Oh gitu, ya. Sehingga kalau kamu disesatkan, aku Yesus tidak bisa membelamu di hadapan Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22-23 Yesus mengatakan apa? Orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, aku tidak kenal mereka. Loh, lalu siapa yang dipanggil oleh Lubis? Siapa? Rusuli Lubis. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yesus yang mana ini? Ternyata Yesus tidak mengenal mereka, orang-orang Kristen. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi yang dipanggil selama ini mengusir setan itu siapa? Oh, ternyata Yesus palsu. Karena Paulus pun mengatakan dalam 1 Korintus 11, dia mengatakan bahwasanya nomor 4-nya itu dia mengatakan ada Yesus lain selain daripada yang diberitakan kemudian oleh Paulus itu sendiri. Berarti dengan kata lain, dia pun mengakui bahwasanya ada Kristus lain selain daripada yang datang kepada Bani Israel, murid-murid Yesus. Di situ diterangkan di dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus lain yang datang selain daripada Yesus yang ada pada Paulus. Paulus sendiri yang mengatakan ada Yesus lain. Berarti memang ada dua Yesus. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu. Berarti ada Yesus palsu. Ada Kristus palsu. Siapa Kristus palsu itu? Dialah yang datang tanpa dibarengi tanda-tanda kiamat. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, di situ dikatakan oleh malaikat bahwasanya Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit ini akan datang sama seperti engkau melihat dia turun, sama engkau melihat ketika dia naik ke atas surga. Itu. Malaikat berkata bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya sama seperti ketika kalian melihat Yesus terangkat ke surga. Yesus ketika dilihat oleh orang-orang di situ terangkat dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Datang kedua kalinya dengan jasad atau tidak? Dengan jasad. Yang datang kepada Paulus jasad atau tidak? Tidak. Lagi pula Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan kedatangannya yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Bukan datang sebagai roh, bukan datang sebagai makhluk gaib. Dia datang nyata sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Dalam Matius 24 nomor 27, 29, nomor 30. Aku datang sebagai manusia. Paulus mengaku didatangi makhluk, mengaku Yesus tapi bukan manusia. Di mana Paulus mengaku bahwa yang datang kepadanya Yesus Kristus tapi bukan manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12.
Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia. Paulus datang mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Iblis memang bukan manusia. Berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Betul. Yesus mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Dua terguncang, kabur dua. Jadi perintahnya jelas. Matius 24, nomor 23, nomor 26, 24. Jelas Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Jadi orang-orang Islam yang murtad mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku datang mimpinya Yesus. Yesus sendiri mengatakan jangan kau percaya. Tapi telat kita memberitakan berita ini. Mudah-mudahan yang sudah murtad mendengarkan berita ini tahu bahwa yang datang kepada dia ternyata bukan Yesus yang asli, melainkan palsu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Silakan. Iya, Zul, mungkin ada yang mau disampaikan, Zul? Oh, bertanya sama Bang Zuma, Zul? Bro Zul? Bro Zul? Lanjut, Bang. Saya nggak ada pertanyaan, Bang. Oke. Bang Incaran mertua, selamat malam. Kristen apa Muslim, Bang? Bang Incaran. Bang Kores, disapa ya, aku naik-naikin dulu yang coba cek. Oke. Yuk, Incaran, nggak ada, turun. Yul, udah ada pertanyaan? Nggak ada, Bang. Lanjut. Oke, siap. Oke. Roy Angga, selamat malam. Roy, 1, 2, turun. Edi RZ62, selamat malam. Edi, turun. Jadi untuk kalian yang ingin bertanya tentang Islam, ingin membahas bagaimana apakah lu sudah beriman dengan benar untuk mendapatkan kasih sayang dari Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala, silahkan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ada Bunga, selamat malam. Bunga? Oke, turun. Satrio, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Konghucu atau Buddha? Saya Kristen, Bang. Waduh, salah dua-duanya. Oke. Ya, dari apa yang gua bahas tadi, ada yang mau ditanggapi? Silakan. Mau nanya ke Bang Suma boleh nggak, Bang? Boleh banget, silakan. Ya. Jadi gini, Bang Suma ya. Katanya Bang Edis itu nungguin live-nya, katanya ditungguin naik. Abangnya katanya nggak berani. Betul apa tidak? Itu aja, Bang. Ya, silakan Gurunda. Waktunya kita bully-bully. Gurunda? Iya, Edis bagi saya mending saya ngomong sama kambing. Orang tak berilmu kayak begitu sombong ngaku berilmu untuk apa? Kalau Anda ingin melihat Edis itu, bagi Bang Suma lihat channel Zulkifli Abbas Official. Kemudian Anda ketik Edis Sidabutar atau Edis Mutar-Mutar. Anda akan muncul video saya, ada puluhan video saya bagaimana saya beraki mulutnya. Lihat aja di situ. Sekarang dia so cantik karena dia di luar negeri, jadi dia ngomong sok sehebat-hebat. Tapi ilmu nggak ada, nggak ada ilmunya. Tapi gini Bang Suma ya. Tapi di Rombang Edis itu kan rame membuktikan bahwa kualitas itu nggak rame, itu hanya dibeli itu dibeli, akun dibeli itu bisa, siapapun bisa. Kalau Anda ingin membeli followers untuk kayak tampil banyak yang nonton, boleh, ada aplikasinya, coba Anda ketik, bisa. Tapi umat Islam nggak suka tipu-tipu, nggak suka tipu-tipu. Kami nggak suka tipu-tipu.
kualitas dari live-nya aja dilihat bang, gift-nya kan ini real gitu. Iya tahu, kan itu dari Kristen. Terus apa hubungannya dengan jumlah followers dengan kebenaran? Kan tidak ada. Iya makanya katanya begini bang, katanya kalau abang berani silakan naik di room bang Edis begitu. Saya tidak berani menghadapi Edis sebab saya tidak mau terkontaminasi kegilaannya. Waduh. Tapi gini bang Edis itu kan ngomong sesuai data dan fakta begitu bang. Data apa? Data kalau di Edis, Quran begitu bang. Saudara, saya tanya sama saudara. Untuk memahami Al-Quran itu apa yang harus kita punyai untuk paham Al-Quran? Ya harus dibaca dan dipahami gitu bang. Ya ilmunya maksudnya ilmunya apa? Ya apa yang diajarkan dalam Muslim ya kita. Ya apa? Ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu balaga, asbabul nuzul, i'rab, mantik, hadits. Edis kuasain enggak itu? Kalau masalah Bang Edis itu katanya kuasai Al-Quran dia karena sudah belajar. Ya kalian aja ditipu. Kalian aja orang Kristen yang ditipu sama dia. Gini bang, kan di roomnya Bang Edis itu kan sudah banyak kan kaum Muslim yang dimasak-masak katanya. Iya karena bagaimana ceritanya, saudara? Orang Islam itu, kami orang Islam itu mendengarkan ustadz kami. Apa yang disampaikan ustadz kami, ulama kami, itu yang kami imani. Bukan kami mendengarkan kemudian dari orang kafir yang tidak membaca Al-Quran pun tidak bisa. Al-Quran itu kalau dijelaskan sama orang yang tidak paham Al-Quran, maka bisa dibelokkan kemana saja. Karena yang mendengarkan orang yang tidak paham Al-Quran, yang menjelaskan juga tidak paham Al-Quran. Apa yang terjadi? Saling membodohi di sana. Begini saudara, ketika kami umat Islam itu mau diajarkan tentang Al-Quran, contohlah misalnya Anda mengaku 13 tahun belajar Al-Quran, tapi ternyata yang Anda pelajari adalah tafsir sendiri terhadap terjemahan Al-Quran. Kira-kira kami umat Islam mau nggak belajar sama Anda? Enggak, begini bang, jadi tafsir yang Bang Edis ambil itu kan sesuai data bang, sesuai data dari terjemahan dari Al-Quran tersebut. Iya terjemahan, kirain buku tafsir. Kalau terjemahan, kucing pun bisa, burung beo juga bisa. Jadi menurut abang terjemahan itu salah ya? Terjemahan itu tidak salah Cak Kangkung, tetapi terjemahan itu bukan satu-satunya ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui isi Quran. Terjemahan itu satu dari 17 ilmu yang harus dikuasai untuk memahami Al-Quran. Kamu ngerti nggak? Bahasa Indonesia, sabar dulu. Bahasa Indonesia itu tidak sepadan dengan bahasa Quran. Bahasa Quran itu kosakatanya 120 juta kurang lebih kalau saya nggak keliru. Sedangkan bahasa Indonesia kosakatanya cuma berapa? Berapa kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu kosakata, jumlah kosakata bahasa Indonesia? Ada yang tahu 12, berapa jumlahnya? 12.000. Ada yang tahu? Ada yang ingat? 120.000 dibandingkan 120 juta. Kira-kira sepadan enggak orang bisa memahami Quran dengan 112.000, 20.000 kata dengan Quran yang jutaan? Sepadan enggak? Enggak bisa. Maka untuk memahami Quran dibutuhkan disiplin ilmu yang lain. Sedangkan Edis hanya berputar-putar di terjemahan. Nih contoh. Ketika dia menuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu Rabb. Nih tak jelasin sama Anda. Rabb itu artinya Tuan. Tuan Paulus. Tuan Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tuan Muhammad. Tuan Paulus. Kalau Tuan Rabb Muhammad dikatakan kami menyembah Nabi Muhammad, berarti kalian juga menyembah Paulus karena Rabb Paulus. Nabi Muhammad. Tapi sudah banyak kaum Muslim yang mengaku bang begitu.
Katanya iya, Nabi karena, Muhammad itu karena Rob mereka awam. Rob artinya Tuhan. Allah Subhanahu wa taala juga Tuhan. Nabi Muhammad juga Tuhan. Bang Suma juga Tuhan. Ente pun Tuhan. Masalahnya Edis tidak ngerti konteks. Ketika dikatakan Tuan Suma, berarti dia Tuhan bagi sekeliling orang yang menganggapnya Tuhan. Ketika berbicara mengenai Tuhan Allah atau Rabb Allah, berarti itu skala prioritas pencipta langit dan bumi. Tidak mengerti konteks. Nah, Nabi Muhammad Rabb, Allah juga Rabb, Bang Suma juga Rabb, Edis juga Rabb. Tetapi apakah kemudian umat Islam menyembah kepada Rabb kecil? Atau Nabi Muhammad atau umat Islam menyembah kepada Rabb yang maha besar? Jawabannya, kami menyembah Rabb yang maha besar. Apakah Edis bisa diberi penjelasan seperti ini? Gak bisa, dia akan ngotot. Makanya saya malas diskusi sama dia. Cukuplah dulu kuberaki mulutnya. Saya udah bosan karena dia semakin apa itu ya? Semakin pintar, lihai memutar-mutar lidahnya sendiri. Terakhir saya ketemu baru-baru ini kan, saya sampaikan ke dia apa? Mana bukti kalau Yesus pernah berfirman kepada Lukas? Apa jawabannya? Oh memang Lukas itu datang belakangan. Tuh, satu kegagalan. Dan satu hal yang perlu saudara pahami, yang membedakan antara kami dengan Edis sebagai narasumber dua agama. Kami ketika ditanya Al-Quran, kami jelaskan Al-Quran sesuai dengan kaidah Quran. Tapi Edis yang paling ditakuti adalah dia ditanya tentang Bible. Enggak. Paling takut. Dia jelasin terus kalau ini bang. Paling takut kalau ditanya tentang Bible. Paling takut. Tapi kalau menjelaskan kata per kata yang menurut dia, seperti Nabi Muhammad disebut Arab, apalagi framing-framingnya dia tuh, materinya. Kalau si Edis, Nabi Muhammad Arab, kemudian apa lagi? Hanya Nabi Muhammad yang terkena sihir, katanya gitu Gurunda. Nabi Muhammad kena sihir, tapi Tuhan ditombak mati, tidak masuk di dalam penyangkalannya dia. Nabi Muhammad kena sihir. Padahal Nabi Muhammad kena sihir itu supaya orang-orang sepeninggal Nabi Muhammad bisa paham bahwa kesempurnaan lisannya Nabi Muhammad menguraikan tentang ilmu, menguraikan tentang kedokteran, mengenai alam semesta dan seterusnya itu hanya wahyu dari Allah. Dia bukan berkata-kata dari dirinya sendiri. Itu supaya orang-orang tidak menuhankan dia, Nabi Muhammad, sama seperti Yesus dituhankan. Maka Nabi Muhammad kena sihir, membuktikan bahwa dia adalah manusia biasa. Singkat saja bang, sudah mau istirahat ini. Ya, jadi kata Bang Edis, bilangin sama Bang Suma kalau kita bertemu lagi satu kali katanya, biar kalau memang dia membantah semua apa yang dikatakan Bang Edis, silakan masuk roomnya lalu paparkan lalu direcord begitu Bang. Katanya. Saya juga nantang dia, kalau memang dia pintar cerdas silakan pulang ke Indonesia. Kita diskusi offline. Demi Allah, saya sudah berapa tahun yang lalu sudah sampaikan ke dia, Edis, kamu mengaku pakar Quran, kamu mengaku ahli, kamu yang paling pintar di antara seluruh umat Islam tentang Quran. Kita ketemu offline yuk. Dia takut bang, karena takutnya nanti kan ada ini anarkis bang. Anarkis itu kan. Alasan doang, itu alasan klasik. Anda percaya nggak kalau aparat keamanan kita di Indonesia ini bekerja dengan baik? Tapi kan Anda tidak percaya kan Anda tidak percaya kepada aparat, berpihak ke salah satu ini kan bang. Berarti Anda menuduh aparat berpihak. Bukan menuduh bang. Lalu apa yang Anda sampaikan barusan? Begini, kita lihat-lihat kan begini. Apa dalam tuh? Indonesia itu kan kalau ngomongin Kristen kan di sosmed gitu. Kalau di sosmed rata-rata itu nggak ada yang nggak pernah dilaporkan dan dikawal sama polisi. Bagaimana Anda mau melaporkan saya? Contoh. Bagaimana saya? Kristen membahas Islam. Dengar. Bagaimana Anda mau melaporkan saya ketika saya mengatakan Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, Yesus ditelanjangin, Yesus ditombak, Yesus digantung, Yesus dikutuk, Yesus nete. Anda mau lapor saya? Sementara itu ada dalilnya.
Tapi kalau Anda mengatakan Allah tentang Tuhan kami, pasti keliru. Kenapa? Anda tidak paham Quran. Anda berbicara tentang Islam. Anda tidak menguasai ilmunya. Anda berbicara tentang Islam. Ya pasti dilaporlah. Kalau kami berbicara mengenai Kristen, apa yang salah? Yesus nenen, mama, meme. Berarti Muhammad nggak nenen, Bang? Tanya dulu, Bang. Nabi Muhammad nenen, dia manusia. Yesus nenen, tapi dia Tuhan. Lah, bukannya katanya Muhammad itu roh. Apa? Iya, Rob tadi kan saya sudah jelaskan sama Iya, tapi Rob ada yang bilang dua Tuhannya, Bang. Ada Kenapa yang bisa dua Tuhan? Di roomnya katanya. Kenapa bisa dua Tuhan? Muslim yang bilang. Katanya, bagi kami Tuhan itu hanya pencipta Muhammad, langit dan bumi. Rob dan Allah, begitu. Itulah. Sedangkan kamu sebagai pendengarnya saja malas kami dengar. Apalagi seperti Edis. Kamu aja yang ngotot, yang bahlul ini malas saya dengar. Kamu menuduh kami menyuhankan dua. Kenapa? Karena kalian sakit hati. Karena kalian terbukti menuhankan tiga Tuhan. Karena terbukti menuhankan tiga Tuhan, kalian cari pembenaran. Supaya umat Islam juga sama seperti Kristen. Kita tiga Tuhan. Ya cukuplah Islam dua Tuhan. Nenek lu kiper. Tuhan bagi kami sudah final. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Edis memaksakan Nabi Muhammad juga Rob dalam skala Tuhan, maka saya katakan Tuhan kami yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar. Nabi Muhammad Tuhan, tapi bukan Tuhan yang maha besar. Kalian paham sampai situ? Tidak paham, karena kalian bahlul. Orang yang nete aja kalian tuhankan. Jangan samakan diri Anda dengan kami. Tidak mungkin kami menuhankan Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad kalian sebut dengan Rob. Karena Rob yang maha besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Anda gelari Rob, silakan, derita lo. Nabi Muhammad Anda gelari Muhammad pedofil. Wah gila. Boleh kasih data? Anjing, anak lonte bisa kasih data? Biadab, setan. Nah inilah cerminan kalian. Kenapa kalian ditangkap? Karena ini cerminannya. Kau menuduh Nabi kami, kemudian seperti itu. Menyakiti hati kami. Yang pedofil itu pastor dan pendeta. Hampir seluruhnya. Paham kalian? Kalau kau menuduh Tuhan Nabi kami seperti itu, kasih bukti. Siapa yang menjadi korbannya? Sedangkan Tuhan kamu bernama Yesus datang ke bumi, jadi manusia, masuk ke dalam perut orang. Untuk apa? Untuk merasakan baunya vagina wanita bernama Maria. Sakit hati nggak dibilang kayak gitu? Padahal itu fakta. Kalau dia Tuhan, ngapain dia harus keluar lewat vagina? Kenapa nggak keluar lewat pantatnya saja bom-bom atau pantatnya Edis? Kenapa harus vagina? Kalau dia Tuhan, mau nggak kau dikatain kayak gitu? Karena padahal itu fakta. Haruskah Tuhanmu haruskah lewat vagina? Kenapa nggak langsung turun ke bumi aja? Turun ke langit. Aku adalah Tuhan. Kenapa harus vagina? Iseng kali Tuhan kau itu. Robek vagina perawan, bukannya dari luar, dari dalam pula tuh dirobeknya. Tuhan macam apa itu? Tuhan kok robek perawan? Kamu kalau dikatakan seperti itu sakit. Padahal coba kau urai. Benar nggak Yesus itu Tuhanmu? Betul. Benar nggak dia keluar robek perawan? Betul. Tuhan kok robek perawan? Itu fakta, itu real. Sedangkan tuduhanmu Nabi Muhammad pedofil, mana korbannya? Siapa korbannya? Kalau Anda berbicara mengenai literasi, kami pun bisa membuktikan bahwa orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang suci di dalam kitab kalian, itu jelas diterangkan menikahi usia 3 tahun. Jangan kayak gitu caranya. Jangan sakit hati. Kebenaran itu harus diungkap, tapi bukan dengan cara menghujat, menista. Jangan sakit hati. Kalau dikatakan kalian menyembah 3 Tuhan, itu fakta. Tuhanmu memang tidak 3. Bahkan kalau kau lihat di Wahyu 5 nomor 6, Tuhanmu itu 7. Jadi jangan kau sakit hati. Kristen itu bukan menuhankan satu Tuhan. Paham? Wahyu 5 nomor 6. Itulah ke-7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. Ada 7 Tuhan kau itu. Lol. Itu
Itu data di dalam kitabmu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Tuhan berapa di surga? Tuhan berapa di surga? 1. Kenapa dikatakan 3 yang bersaksi? Sudah disebut di situ 3 kok. Jadi jangan menghina, jangan menista. Karena tidak ada agama yang paling hina, yang paling nista di atas muka bumi ini selain agamamu berdasarkan yang tertulis di dalam kitabmu. Paham? Tak ada manusia di atas muka bumi ini selain Kristen yang Tuhannya dibunuh dalam keadaan terkutuk. Hanya Kristen yang Tuhannya terkutuk. Paham? Hanya Kristen manusia di atas muka bumi ini yang mau menyembah makhluk terkutuk. Hanya Kristen. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia, terkutuklah dia, terkutuklah Tuhannya Kristen yang digantung di atas salib. Jangan kau sakit hati. Kau penyembah makhluk terkutuk. Karena anak Maria itu makhluk. Dan dia dikatakan oleh Paulus makhluk terkutuk. Berarti Kristen adalah sekelompok manusia yang menyembah makhluk terkutuk. Pertanyaan, yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Yang mana yang terkutuk? Tuhan atau setan? Tuhan atau setan yang terkutuk? Setan. Setan. Berarti kalau kalian menafsir bebas tentang nabiku, kami pun bisa menafsirkan Kristen penyembah setan. Tidak ada Tuhan terkutuk, hanya setan yang terkutuk. Dan kau mengakui dirimu menyembah makhluk yang terkutuk, sama dengan kamu penyembah setan. Hayo lo. Tuhan mana yang terkutuk? Ada Tuhan terkutuk? Ada. Pernah yang ada di sebelah. Tuhan itu terkutuk? Enggak. Hanya di kalian. Kalian menghina nabi kami pedofil. Mana buktinya? Siapa korbannya? Kau ngerti nggak pedofil itu? Pedofil itu penyakit. Suka kepada anak-anak kecil. Siapa anak kecil yang jadi korban? Tak ada. Siti Aisyah kemudian dinikahi di atas tahun 15 tahun. Tidak ada kemudian dia pedofil. Kalau pedofil berarti Siti Aisyah takut kepada Nabi Muhammad. Buktinya dia wanita yang paling cinta kepada suaminya, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kau menghina. Jangan kau menghina. Pedofil itu penyakit dan korbannya tidak cukup satu. Pedofil itu dialami oleh seseorang sejak dia masih muda. Nabi Muhammadku menikah di usia berapa tahun? 25 tahun. Ada korbannya sebelum itu. Pedofil, Anda katakan beliau menikah dengan seorang wanita janda usia 40 tahun. Itu yang kalian katakan pedofil. Siapa korbannya? Menghina aja kerja kalian itu, karena kalian sakit hati kepada pencapaian Nabi Muhammad. Kalian sakit hati dengan pencapaian umatnya. Kalau Anda menghina Rasulku Nabi Muhammad, harusnya kamu jijik menggunakan istilah-istilah ajarannya. Kau ambil kata Alkitab, kau ambil kata Allah, kau ambil kata Nabi, kau ambil kata Rasul, iman, imam, syafaat, berkat, roh, kudus, iblis, setan, malaikat. Itu semua dari ajaran yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kenapa kau pakai? Kenapa kau tidak pakai yang dari mulutnya Paulus? Yang anus-anus semua. Ngapain kau harus pakai ajaran dari orang yang kau benci? Ngapain kitabmu kau ganti dengan sampul Alkitab? Sementara kata Alkitab itu terlontar dari lisannya Nabiku Nabi Muhammad. Hah? Kenapa ketika terjemahan kitabmu pertama kali diterjemahkan di Nusantara kau pakai nama Isa Al-Masih? Sedangkan yang memperkenalkan pertama kali Isa Al-Masih itu adalah lisannya Nabiku Nabi Muhammad. Kenapa? Kau hina Nabiku tapi ajarannya kau rampok.
istilah-istilah dalam Al-Quran, di dalam kitabmu lebih banyak istilah dari lisan Nabi Muhammadku daripada dari Paulusmu itu. Paulus apa yang kau terima ajaran yang bisa kau pakai sekarang di Indonesia? Nggak ada. Paulus mengajarkan Theos, tapi kau pakai Allah. Kau sembunyikan identitas Allah dengan menyebutnya Allah. Hah? Kitabmu Biblika, masuk ke Indonesia kau ganti dengan sebutan Alkitab. Dari mana kau ambil kata Alkitab itu? Biadab, anak setan. Dari mana kau ambil kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan itu? Ada Lukas mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan kata Alkitab? Ada Paulus mengajarkan kata Alkitab? Ada Markus mengajarkan? Tidak ada. Kata Alkitab itu kau ambil dari lisan Nabiku Nabi Muhammad. Habis itu kau menghina, biadab, anak setan. Sudah numpang hidup di negara yang dijajah oleh majikan kalian. Hidup enak lagi di sini. Ini negara merdeka diperjuangkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Belum pernah negara ini dipimpin oleh penyembah Yesus. Negara ini selamanya sejak dari merdeka sampai hari ini dipimpin oleh umatnya Nabi Muhammad. Paham kau? Bangsa ini, negara ini berdiri di atas asas-asas ajaran Nabi Muhammad. Ngerti kau? Pancasila dari Al-Quran, Undang-Undang Dasar 45 dari Al-Quran, bukan dari Bible. Paham kau? Penjajah diusir dari tanah air ini, bukan anak-anak Paulus yang mengusir. Paham kau? Yang mengusir adalah umatnya Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau bisa menikmati Indonesia sudah maju, merdeka, nyaman, damai, sejahtera karena perjuangan atas dasar umat Nabi Muhammad. Ngerti kau? Kau hidup di Indonesia dengan tenang. Yang duduk di departemen, kementerian itu umatnya Nabi Muhammad. Yang duduk di anggota DPR, MPR itu umatnya Nabi Muhammad. Yang menjadi RI 01 itu umatnya Nabi Muhammad. Memberikan kelegaan kepada kamu sebagai anak bangsa. Berlaku adil terhadap anak bangsa. Pemerintah adil terhadap anak bangsa. Terlepas dia Islam, Kristen, semua dia berikan keadilan. Coba kalau kalian yang memimpin jadi 01. Kami belum pernah rasakan itu. Sedangkan bukan kalian jadi pemimpin, kami diginikan. Menghina terus saja kerja kau. Kau tidak sadar itu Tuhanmu kalau dia tidak netek sama wanita remaja, perempuan dewasa. Tuhanmu itu tidak besar jadi dewasa. Ngerti kau? Tuhan kok netek? Iseng kali. Tuhan ya Tuhan saja dong. Buktikan ketuhananmu. Ngapain kau robek-robek vagina dulu baru keluar di bumi? Ngapain? Itu yang kau pikirkan itu. Kalau nabiku Nabi Muhammad menikah dia. Namanya nikah itu sah. Sedangkan di agamamu tidak ada syarat sah nikah. Apa syarat sah nikah di Kristen? Tunjukkan saya. Apa syaratnya sah berdasarkan Bible? Apa? Tunjukkan di mana tertulis. Enggak ada. Kalau enggak ada syarat sahnya apa namanya? Kalian ini kerjanya menghina aja terus. Yesus kalau tidak nenen, tidak ada tete, nggak ada buah puting dari perempuan Maria, bisa nggak Tuhan kau itu bertumbuh? Bisa bertumbuh. Jadi orang dewasa bisa. Tuhan kok butuh puting? Menghina aja terus, kau tidak sadar itu. Tuhanmu itu netek loh. Katanya Tuhan, kalau dia anak manusia wajar. Namanya anak bayi. Tapi ini Tuhan, iseng kali dia mimi-mimi cucu. Nanti kalau disampaikan kayak begitu, marah, lapor. Bahlul. Sampai hari ini, asal kalian tahu, belum ada laporan polisi untuk Edis. Saya ini sudah dilapor, asal kau tahu.
Bahlul, kau bilang negara ini tidak adil. Mana laporan ke Edis? Mana? Saya sudah dilapor di polisi, sudah diproses. Saya yang dinistakan, saya yang dihinakan, saya yang didatangi misionaris, saya pula yang dilaporkan polisi ke polisi. Edis siapa yang laporkan Edis? Siapa? Siapa? Ada yang laporkan? Pandai-pandaian suruh Edis pulang ke Indonesia ini. Kalau mau berdebat dengan saya offline, silakan. Saya tantang dia, jangan ada HP, jangan ada internet, jangan ada kitab. Kita tangan kosong, bawa kepala. Kita buktikan siapa yang paham Al-Quran, siapa yang paham Bible, saya atau dia. Matikan internet, jangan pakai kacamata. Saya juga buka masker. Silakan, saya tantang Edis. Berani nggak? Sok jagoan, sudah masuk keluar dari Indonesia, masih juga menghina-hina. Kurang ajar. Kamu kalau berbicara harus berdasarkan dalil. Saya berbicara tentang kitabmu berdasarkan dalil. Ya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri, bukan saya karang-karang. Saya itu berbicara sesuai dengan dalil yang ada. Jadi jangan kau katakan kami itu menista. Tidak, kami tidak menista. Kami berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Pahami itu. Jangan sakit hati. Siapa suruh kalian nyamar-nyamar ke Islam-Islaman? Tuh lembaga Bible Indonesia, hapus semua istilah Al-Quran di situ kalau kalian punya malu. Kalian benci kepada nabiku, tapi kalian pakai istilah-istilahnya dalam kitab kalian. Nih gak malu, jijik. Kami aja nih, kami yang mayoritas di Indonesia nih, kalian yang minoritas. Tak ada niatan kami untuk mengislamkan kalian. Kalau ada niatan kami untuk mengislamkan kalian, maka istilah-istilah yang kalian pakai di dalam ajaran kalian itu, kami pakai dalam terjemahan Al-Quran. Tapi nggak ada, kami nggak mau, kami jijik. Paham? Tapi kalian menghina Nabi kami, tapi ajarannya masuk ke dalam Bible. Sampul kitabmu aja kau sebut Alkitab. Tanpa malu-malu. Pada kata Alkitab itu yang memperkenalkan adalah Nabiku Nabi Muhammad. Lucu kalian ini. Taunya cuma menghina aja terus. Menghina. Mau diskusi-diskusi. Nih, aku bacakan ya. Bacakan. Ini dalilnya nih. Lukas 11 nomor 27. Dengarkan. Kau yang penghina tadi. Dengarkan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau hisap. Yesus dibilang kayak gitu sama ibu-ibu yang ada di sana tuh yang tertulis Lukas 11:27. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu harus mengisap tete orang dewasa? Hei, lol, kenapa Tuhan lo harus netek sama perempuan dewasa? Kenapa? Kalau kau menghina nabiku, pedofil itu kan penyakit manusia. Banyak dari kalangan kalian mengidap penyakit itu, banyak. Ya, baru-baru ini seorang wanita tua di atas 50 tahun, bla 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 bla, berondong dari Islam. Oke? Nah ini Tuhanmu nih. Ini yang bermasalah nih, Tuhan lo. Kalau Nabi kami kau katakan pedofil, tidak ada bukti, tidak ada data, tidak ada dalil. Kalian hanya mengatakan berdasarkan hadits, Siti Aisyah dinikahi usia 6 tahun. Dinikahi, bukan digauli. Dinikahi, apa itu?
diikat dalam tali rumah tangga. Nanti serumah di usia 9 tahun. Itu hadisnya. Tapi secara historis, pada saat perang Badar, syarat ikut perang Badar itu harus 15 tahun. Perang Uhud, laki perempuan ikut perang Uhud harus 15 tahun. Pada saat itu Siti Aisyah sudah ikut perang Uhud, perang Badar. Sedangkan pada saat perang Badar, Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Berarti berdasarkan histori, perang Badar 15 tahun Aisyah ikut, Nabiku belum menikahi dia. Berarti dia tidak menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun. Usia 15 tahun pun belum. Karena pada saat perang Badar tak boleh ikut yang 15 tahun. Di bawah 15 tahun nggak boleh. Siti Aisyah ikut, berarti dia minimal 15 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad belum menikahi Siti Aisyah. Jangan kau dengar dari Edis. Edis itu nggak tahu Islam. Dia cuma mencari kelemahan Islam. Kalau saya tidak mencari kelemahan Kristen. Kristen menyajikan apa yang ada di Bible. Berbahagialah ibu. Di situ bukan ibu sebenarnya, karena di situ ada kata basta. Kalau kita berbicara mengenai basta, itu artinya mengandung, wanita yang menanggung, atau wanita yang melepaskan, atau wanita yang kemudian dikatakan membawa. Itu yang harus Anda katakan, yang harus Anda percayai. Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa yang isap tete? Tuhanmu. Apa ini? Tuhan kok nete? Sakit hati kau? Hapus itu Biblemu. Biblemu yang mengatakan itu. Kau menghujat Nabi Muhammad, kau lupa diri kau sendiri. Lebih baik seorang laki-laki doyan perempuan daripada Tuhan nenen. Kalau laki-laki doyan perempuan, memang itu hukumnya. Memang itu hukum. Itu kadar, itu kodrat. Ini ada Tuhan, coy. Nenen. Mama nenen mah. Katanya bukan manusia. Yesus Kristus katanya bukan manusia, tapi Tuhan. Berarti Tuhan nenen. Mama nenen mah. Kau digituin sakit hati. Ada dalil Lukas 11:27. Makanya jangan kau menghina. Karena kapan kau menghina, pasti hinaanmu itu hoaks, tidak terbukti, hanya pelintiran-pelintiran orientalis barat. Tapi kalau kami yang berbicara mengenai fakta kebenaran, itu maut bagi kalian. Tuhannya Kristen nete kepada wanita dewasa. Benar nggak? Benar nggak? Betul, benar. Betul. Ayo, pasang itu urat malumu, pasang itu urat malumu. Jangan sampai kubongkar semua isi Biblemu. Kalau Edis jagoan, suruh pulang ke Indonesia, hadapi Bang Suma. Hadapi Bang Suma. Saya tantang, kita ketemu offline tanpa alat bantu. Disorot kamera, Edis dengan saya diskusi offline tanpa alat bantu. Tidak ada Google, karena dia membahas Islam pakai ilmu Google. Jangan itu. Lepaskan, harus pakai batok kepala. Saya pakai batok kepala saya, dia pakai batok kepala dia. Bahas Bible, bahas Al-Quran. Al-Quran ya, saya nggak mau terjemahan Al-Quran. Karena kitab kami yang firman Tuhan Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa Departemen Agama. Saya tidak menyembah Departemen Agama. Saya menyembah Allah yang berfirman dalam bahasa Arab. Maka yang harus dikaji adalah bahasa Arabnya, bahasa aslinya, bukan bahasa manusia. Terjemahan bukan firman Tuhan.
Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk paham tentang firman Tuhan. Yang kita bahas Al-Quran. Dia mengaku pakar Al-Quran. 13 tahun belajar Al-Quran. Kata dia, sudah lebih 100 kali dia tamat belajar Al-Quran, kata dia. Saya tantang dia, dengarkan seluruhnya orang Kristen di Indonesia. Saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Kita bahas secara offline kebenaran Al-Quran dan kebenaran Biblika. Saya tantang. Kalau tidak, maka dia mau robek mulutnya berbicara di sosmed. Ada 50.000 juta kemudian nonton, itu tidak peduli. Itu bukan landasan kebenaran. Paham? Jumlah orang Kristen di Indonesia ini 6 jutaan kurang lebih. Yang nonton katanya hanya 20.000. Apa itu? Apa itu? Itu yang hebat. Katanya itu hebat karena banyak nonton. Tidak ada aplikasi untuk bisa beli kemudian penonton. Betul. Kasih kores 100.000, ini bisa gua bikin 46,6K. Nah, bisa. Tapi sayang sekali umatnya Nabi Muhammad dilarang hukumnya berdusta, mengelabui. Tidak sama seperti ajaran kalian. Filipi 1:18 tentang Yesus, kamu beritakan dengan cara mengelabui, dengan cara palsu, dengan cara berbohong. Aku tetap bersukacita. Propasis dalam bahasa Yunani artinya mengelabui, berpura-pura atau maksud palsu. Itu kalau kami enggak boleh. Katakan hak adalah hak, batil adalah batil. Sekarang teman-teman kalau mau live beli aplikasi, itu bisa penonton Anda itu sampai puluhan ribu, bahkan 100.000 kalau Anda mau. Tapi dibeli aplikasinya. Buat apa? Untuk dibilang jago, untuk dibilang pintar. Nonsense, bullshit. Kebenaran meskipun satu orang yang menyaksikan itu jauh lebih memartabat daripada kesesatan, tapi yang nonton adalah orang-orang palsu semua. Saya kira begitu teman-teman. Sekali lagi saya tantang Edis pulang ke Indonesia. Ini tantangan saya beberapa tahun yang lalu. Tidak dijawab sama dia. Suruh pulang ke Indonesia, kita offline, kita berhadapan, lalu kemudian disebarkan melalui TikTok atau YouTube. Anda sebagai pemateri, saya sebagai pemateri Islam tidak boleh bawa alat HP. Betul. Atau Bible. Kalau perlu TV nasional, kami datangkan TV nasional. Silakan. Di situ baru kita lihat, karena dia mengaku pakar Al-Quran. Dia hebat sekali kalau bahasa Al-Quran. Silakan Anda pulang ke Indonesia, izinkan orang Kristen kemudian memberikan penghargaan kepada saudara. Orang Kristen 6 juta lebih bayar Edis supaya pulang ke Indonesia. Kalau saya cukup uang pribadi saya. Saya datang di Jakarta atau di mana, kita diskusi 2 orang, Bang Suma dengan Edis. Tanpa alat bantu, tanpa internet, tanpa HP, tanpa komputer. Silakan Anda paparkan tentang Al-Quran, saya paparkan tentang Bible. Habis itu paparkan tentang Bible, saya paparkan tentang Al-Quran. Habis itu kita tanya jawab. Anda tanya saya tentang Al-Quran, saya tanya Anda tentang Bible. Anda tanya saya tentang Bible, saya tanya Anda tentang Al-Quran. Biar adil. Dan saya akan membuktikan kesombongan dan kepongahan Anda yang mengatakan Anda pakar Al-Quran. Pertanyaan saya hanya sederhana. Pertanyaan saya hanya sederhana saja. Tapi saya tidak membocorkan di sini. Tapi dengan satu pertanyaan itu akan menggugurkan kesombongannya yang dia mengatakan dia pakar Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf Kristen-Kristen yang masih baik, Kristen-Kristen yang masih santun. Ini saya lakukan karena ada penghina tadi naik ke sini dengan jelas-jelas menuduh Nabi saya di depan saya dengan mengatakan Nabi saya pedofil. Itu saya tidak terima sampai mati. Sama seperti Lina Wijaya, kau menghina Tuhanku dengan mengatakan Tuhanku itu seperti batu pagina, sampai kau membusuk di neraka, tidak akan pernah kumaafkan. Kau manusia yang paling busuk di mata saya.
Saya tidak pernah mengatakan Tuhanmu membusuk di tiang salib, membusuk dalam kubur. Saya tidak mengatakan itu. Saya mengatakan Tuhanmu tentang apa yang tertulis di dalam Bibelmu. Tuhanmu ditelanjangin, Tuhanmu ditampar, Tuhanmu diludahin, Tuhanmu digebukin, Tuhanmu kemudian diperlakukan seperti maling, ditangkap, diadili, kemudian digantung, ditombak, dibunuh, dikutuk pula. Itu yang saya katakan, dan itu tertulis di dalam Bibel. Kenapa saya mengatakan itu? Untuk kemudian menggeliti akalmu biar waras. Tidak mungkin Tuhan bisa diperlakukan seperti itu oleh ciptaannya. Tetapi kalian, kau utamanya Lina Wijaya, wanita biadab, kau katakan Tuhanku turun ke bumi ini, kau sebut juga sebutannya dengan sebutan Allah, itu saya tidak terima. Sampai mati saya tidak terima itu. Dan kau katakan Tuhanku turun ke bumi berbentuk batu, berbentuk vagina, itu tidak akan pernah kumaafkan. Sampai 7 turunanku akan mengutuk perbuatan kau itu. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, silakan kau kutuk saya. Itu tertulis dalam kitabmu sendiri. Oke. Sekira demikian. Lain kali kalian belajar ya. Belajar. Kau boleh bertanya tentang Al-Quran kepada kami. Boleh kau bertanya tentang Bibel kepada kami. Tapi jangan pernah kau menghina Nabi kami. Karena Nabi kami tidak pernah dia kemudian menceritakan tentang apapun selain daripada apa yang diterima dari Allah. Oke? Nabi saya tidak pernah menyakiti kalian, Nabi saya tidak pernah mengganggu kalian, Nabi saya tidak pernah menghinakan kalian. Nabi saya menceritakan apa yang Nabi saya disampaikan oleh Tuhan saya. Syukran Bang Afida. Jadi kamu jangan kemudian menghina Nabi saya tanpa ada data, tanpa ada dalil. Oke? Nah, saya akan mengulas semua isi perut Bibel. Kalau Anda coba-coba lagi menghina seperti itu. Kau nyakiti hati umat Islam se-Indonesia. Kau mengatakan nabinya pedofil. Tapi kalau saya mengatakan Tuhanmu netek kepada wanita dewasa, dalilnya Lukas 11:27. Oh, dia netek kepada ibunya. Oke, sudah, tamat sudah kau. Berarti Tuhanmu punya ibu. Dah. Saya kira begitu. Sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Masya Allah, itulah ikhwannya suara dari singanya Islam untuk makanin semua orang-orang yang mencoba menghujat kebenaran Islam. Gitu, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gue juga mau bakar-bakar semangat girohnya Muslim, ikhwan. Kalian umat Muslim perhatikan, dan juga untuk para orang-orang yang support Edis di TikTok, kalau kalian mau lihat Gurunda versus Edis, kalau kalian mau lihat Kores versus Edis, kalian bisa ke YouTube terus ketik itu yang gua bilang. Nanti ketemu tuh sebagaimana bonyoknya Edis di zaman-zaman YouTube, zaman-zaman Zoom, zaman-zaman WhatsApp. Jadi Edis di TikTok ini hanyalah sampah yang didaur ulang lalu kemudian dimakan oleh para penghujat Islam yang baru lahir di TikTok. Blok. Gitu. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kawan-kawanku, untuk yang Muslim dan juga para pembenci Islam yang ada di TikTok gitu. Lo harus tahu, bagi kami umat Muslim, kalau penghujat sudah cabut keluar ditendang dari Indonesia, itu sudah kalah. Udah kalah. Kalau kalah ngapain mewek-mewek minta lagi?